Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Entrepreneurship dan dosen pengampunya yaitu Mr. Karyadi SPD MM. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Medisari. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris 2018 semester 6. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video dengan judul memulai usaha baru. Nah, tentu dari kita semua ingin menjadi seorang pengusaha atau memulai usaha baru yang akan kita jalani. Lalu apa saja tipsnya atau apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita ingin memulai usaha baru? Nah, akan saya bahas di video kita pada kali ini. Beberapa tips atau hal yang harus dipersiapkan dalam memulai usaha baru. Yang pertama, kita harus adanya action untuk memulai usaha baru. Artinya kita harus ada kegiatan, jangan hanya memulai usaha baru tapi kita masih diam di tempat, tidak memulainya dengan gerak cepat. Nah, semua proses yang akan dijabarkan dalam bab ini mengacu pada bisnis plan Anda, yaitu sales and marketing, lalu ada operasional, dan ada keuangan atau membuat kalkulasi. Perencanaan pengeluaran menjadi sangat penting agar financial planning Anda tidak terlalu melenceng. Nah, jadi sales and marketingnya itu seperti apa harus diperhatikan, operasionalnya serta keuangannya, karena itu merupakan hal yang riskan dalam berusaha. Oke, di sini saya akan membahas 6 hal praktis dalam memulai usaha. Yang pertama, memilih nama dan membuat logo. Yang kedua, yaitu memilih tempat usaha. Yang ketiga, membeli perlengkapan. Yang keempat, pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. Lalu selanjutnya yang kelima ada merekrut pegawai. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu melakukan training, persiapan, dan uji coba. Baik, kita akan bahas poinnya satu persatu tentang hal praktis dalam memulai usaha. Yang pertama yaitu memilih nama dan membuat logo. Tentu nama dan logo merupakan hal yang penting ketika kita memulai usaha baru. Biasanya nama itu bisa diambil dari nama kita sendiri, nama anak, atau nama hal-hal yang menginspirasi kita. Lalu terdapat hal-hal yang sangat prinsipil dalam membuat nama dan logo karena peran strategisnya di hari kemudian. Nama dan logo Anda akan diingat selamanya serta memiliki karakter yang akan menunjang keberhasilan bisnis Anda. Gunakanlah nama-nama yang unik dan mudah diingat oleh customer kalian, sehingga ketika customer ingin membeli barang kalian, otomatis dia akan dengan mudah mengingat produk dari barang tersebut karena perusahaan kalian memiliki nama yang unik dan mudah diingat. Boleh mengambil inspirasi dari nama manapun. Yang kedua, memilih tempat usaha. Nah, jika usaha Anda tidak pernah didatangi pelanggan, maka lakukan operasional dari rumah. Misalnya tempat kos saja. Untuk alamat, Anda bisa menyewa alamat usaha, baik yang resmi, misalnya digital office maupun di tempat Anda. Yang kedua, jika Anda harus berada di lokasi tertentu, cari kemungkinan Anda bisa menyewa dengan harga miring, seperti lantai 2 pada sebuah ruko. Nah, yang ketiga, jika usaha Anda di lantai 1, cari kemungkinan Anda bisa melakukan profit sharing dengan pemilik tempat. Ingat, tekan semua fixed cost, sebarkan resiko, dan bandingkanlah setiap pengeluaran dengan profit Anda. Jadi dalam memilih tempat juga kita harus memilih tempat yang strategis, lalu tempatnya itu yang ramai dikunjungi oleh orang sehingga mampu menarik perhatian. Kita juga untuk memilih tempat usaha harus yang eye catching, artinya menarik perhatian pelanggan, entah bangunannya yang unik atau desain yang unik.
3. Membeli perlengkapan. Tips dalam membeli perlengkapan. Yang pertama, jika memungkinkan, beli semua perlengkapan yang second hand. Ada banyak tempat yang menjual meja, kursi, dan peralatan kantor yang bekas pakai, atau rak display bekas. Anda cukup klik di internet atau beli koran pos kota, atau segera cari sentra barang bekas. Yang kedua, untuk barang-barang elektronik yang baru, janganlah membeli premium brand. Anda cukup membeli kualitas Korea atau produk dalam negeri. Pastikan barang itu bergaransi minimal setahun, sehingga Anda aman menggunakannya selama setahun. Untuk barang-barang pecah belah, jika kemudian Anda adalah desain dan warna tertentu, lakukanlah hunting pada pasar-pasar yang menjual produk-produk itu dengan harga miring. Jika hanya perlu alas piring atau gelas, Anda bisa mendekati pedagang grosir untuk membeli piring-piring X display promosi mereka. Jadi, jangan menggunakan barang baru semua ya. Yang keempat, pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. Yang pertama, prinsip utama dalam berbisnis adalah jika bisa sewa, sebaiknya tidak usah beli. Nah, jadi misal ada mesin-mesin yang tidak perlu baru atau tidak harus kita miliki secara personal, kita bisa sewa. Kita bisa sewa dari tempat lain, tempat yang menyewakan alat tersebut, agar cost-nya juga lebih murah. Biaya perawatannya juga tidak terlalu mahal karena barang tersebut kita sewa, bukan kita beli. Lalu cari kemungkinan Anda bisa melakukan cicilan lunak dengan down payment atau uang muka yang rendah jika Anda harus membeli. Jadi kita juga harus memilih mana barang yang harganya down payment. Yang kelima yaitu merekrut pegawai. Bagian agak krusial atau vital karena Anda harus memilih orang-orang yang akan menggerakkan usaha Anda. Jadi ketika merekrut pegawai, kita juga harus memiliki kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan perusahaan atau usaha yang sedang kita jalankan. Jadi harus sesuai agar tidak terjadinya miskomunikasi pada saat bekerja. Nah, 3 kategori pegawai untuk bisnis baru. Yang pertama yaitu frontliners, yang kedua sales, yang terakhir manajemen. Dan yang terakhir melakukan training, persiapan, dan uji coba. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang maksimal, para pegawai harus melalui tahap latihan dan uji coba. Nah, tipsnya, ada atau tidak ada pegawai, Anda harus melakukan uji coba. Jika bisnis Anda adalah rumah makan, maka mengundang teman dan keluarga dekat untuk mencoba sebuah situasi ramai amat diperlukan. Jika bisnis Anda adalah usaha dalam jasa laundry, berikan pelayanan pertama kepada mereka dan mintalah pendapat mereka. Selanjutnya, jika Anda memiliki pegawai, latihlah mereka mengerjakan tugas mereka dalam keadaan ramai atau under pressure, misalnya menyajikan makanan dalam waktu cepat. Order yang banyak akan menguji kemampuan mereka memproduksi dalam waktu tertentu. Buatlah simulasi dalam menghadapi situasi yang ekstrim. Nah, selanjutnya lakukanlah pencatatan waktu dan kendala dalam untuk didiskusikan dengan mereka. Mungkin mereka punya usulan yang lebih baik. Jadi dalam memiliki usaha, kita juga harus mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh pegawai-pegawai kita. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa kita lakukan apabila kita mau memulai usaha baru. Semoga tips-tips tadi dapat bermanfaat untuk kalian yang ingin memulai usaha baru. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.